Flux Radio, your sound, your vibe. Ceriakan harimu, dengarkan pilihanmu. Halo Sobat Flux, kembali lagi di Flux Radio, tentunya bareng aku Violis. Kali ini kita akan ngobrol ringan tapi berisi banget nih Sobat Flux. Hari ini kita akan bahas tentang dunia yang lagi digemari oleh anak muda, yaitu dunia influencer. Betul banget Violis, judul obrolan kita kali ini adalah Next Level Influencer, pengembangan di era digital. Kita bakal bongkar rahasia di balik konten yang catchy dan gimana media sosial bisa jadi ladang bisnis nih Vio. Pastinya dong, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang pastinya keren banget nih. Dia adalah seorang influencer muda yang juga aktif di dunia bisnis. Yuk kita sambut Kak Tina. Halo. Sebelumnya mungkin di teman-teman ada yang belum kenal kali ya. Kenalan dulu. Aku bisa dipanggil Tina Trisawati. Teman-teman tuh panggil aku Tina sih. Kalau aku sendiri aslinya dari Purbalingga. Kebetulan sekarang masih kuliah di Universitas Amikom Purwokerto, ngambil ilmu komunikasi. Oke Kak Tina, ceritain dong gimana awalnya bisa terjun di dunia influencer dan media sosial? Awalnya dimulai dari SMK kali ya. Waktu SMK tuh udah mengenal dunia bisnis. Mungkin di saat teman-teman hanya fokus bermain gitu, belajar. Aku tuh udah nyoba dunia lain. Dunia lain di sini aku udah mulai bisnis. Di mana bisnisnya dari tahun 2018. Berarti sekarang pun masih di tahun 2025 ini gitu. Nah awal mulanya dari bisnis tersebut aku sering ikut kegiatan. Terus aku juga kebetulan di bisnis tersebut kan kayak ada produk-produk gitu ya. Aku juga sering review dari produk-produk tersebut. Akhirnya keterusan gitu untuk melanjutkan di sosial media. Wow, keren banget perjalanannya ya teman-teman. Dari awalnya join bisnis, terus bikin konten-konten kecil sampai di endorse juga ya. Dan sekarang sudah buka bisnis sendiri ya Kak Tina. Terus pengalaman apa sih yang paling berkesan nih ya selama berkarir di media sosial Kak Tina? Pengalaman berkesan itu banyak banget ya. Soalnya kayak jadi pengalaman yang luar biasa banget. Karena sebelumnya aku gak aktif di sosial media. Kayak ya Instagram aja tuh gak terlalu familiar gitu buat aku. Tapi akhirnya kenapa aku milih terjun di sosial media kayak Instagram, TikTok. Karena menurut aku kayaknya sebagai anak muda harus melek nih. Kalau enggak aku bisa ketinggalan zaman gitu. Nah yang paling berkesan buat aku tuh awalnya aku nggak kenal banyak orang. Dari sosial media aku kenal banyak orang, dimana orang-orangnya tuh keren-keren dan luar biasa banget gitu. Mereka yang aktif di sosial media sebelum aku, dan mereka juga punya banyak banget bakat dan kemampuan yang luar biasa yang wow, aku bisa nih ikutin jejak beliau. Dan akhirnya membuat aku semakin yakin dan percaya diri untuk memanfaatkan sosial media dengan kehidupanku sekarang. Wah seru banget ya obrolan kita barusan bareng Kak Tina. Dari awal perjalanan sampai jadi influencer sukses. Banyak banget yang bisa kita pelajari tentunya. Bener banget nih Nida. Dan berakhir sudah segmen pertama pembahasan kita pada kali ini. Tapi tenang aja Sobat Flux, karena masih akan ada lagi segmen-segmen berikutnya ya. Jadi stay tune terus di Flux Radio. Oke lanjut nih Kak Tina, gimana sih strategi Kak Tina dalam memanfaatkan media sosial buat bisnis? Apa aja fitur-fitur yang sering digunakan buat nge-boost produk atau jangkauan? Kalau dari aku sendiri memanfaatkan sosial media, di sini aku fokuskan dulu ke Instagram gitu ya. Kalau kita lihat dan pelajari lebih detail, ternyata Instagram tuh banyak banget fitur yang membantu kita untuk aktif di sosial media. Salah satunya adalah kita kayak buat konten dengan durasi yang pendek atau di Reels gitu kan. Nah ternyata dengan kita memanfaatkan salah satu fitur tersebut itu bisa menjangkau sangat luas untuk video ataupun konten yang kita buat. Tentu itu membantu banget ya buat kita yang masih pemula atau kita masih baru gitu. Dan tentunya bisa menggunakan audio-audio yang memang viral tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan dari konten kita. Karena nggak setiap yang viral atau yang orang lain gunakan langsung booming kita bisa gunakan. Karena tetap harus melihat bagaimana konten-konten yang kita buat biasanya atau kayak personal branding kita tuh seperti apa. Tentu harus dicocokkan dengan audio yang nanti akan kita pilih karena akan menjadi keselarasan dari personal branding yang kita buat.
Oke, nah kalau dari personal brandingnya Kak Tina sendiri nih, itu identik dengan gaya konten yang seperti apa sih? Maksudnya kayak yang Kak Tina banget tuh kayak gimana sih? Terus boleh gak sih diceritain kayak kenapa sih Kak Tina tuh memilih personal branding yang seperti itu? Atau mungkin ada latar belakang atau bagaimana Kak Tina? Karena aku mulai konten itu di masa SMK gitu kan. Waktu itu belum ada gambaran aku mau konten seperti apa ya, kayak yang menarik atau yang unik biar orang tuh seneng tuh seperti apa, itu gak ada kepikiran pas awal. Jadi kayak mengalir aja. Itu sebelum aku tahu kayak tipsnya, triknya gitu kan. Jadi memang karena dari awal belum aku tahu ilmunya, tapi ternyata kalau diterusin sampai sekarang tuh aku serat. Aku lebih sering buat konten tuh yang kayak relate dengan kehidupannya aku sehari-hari gitu. Kayak contoh dari pengalaman-pengalaman yang udah aku punya, itu aku seneng banget berbagi ke teman-teman. Karena pikiran aku cuma aku aja nih pokoknya yang harus ngerasain hal ini. Teman-teman lain tuh jangan sampai harus ngerasain apa yang aku rasain. Jadi kayak lebih seneng berbagi gimana sih pengalaman-pengalaman yang aku buat gitu. Baik dari pengalaman di dunia perkuliahan, bisnis, ataupun kehidupan sehari-hari aku. Dan ternyata di sosial media aku tuh itu relate banget sama teman-teman yang nge-follow aku, baik di Instagram ataupun di TikTok. Wow, berarti branding itu nggak sembarangan ya Kak? Ada nilai yang diangkat di dalamnya. Terus siapa sih Kak role model yang ngebantu buat nentuin gaya branding dan kontennya Kakak? Oke, jadi sangat berkaitan banget dengan akhirnya sampai sekarang aku fokusin apa di hidup aku. Aku tuh senang banget tentang dunia perkariran. Baik dunia perkariran yang seperti biasa kayak anak muda berkonten, atau juga yang kepengen fokus, contoh pengen masuk BUMN gitu kan. Itu pasti udah clue banget tuh. Aku ngefans banget sama namanya Calvina. Calvina tuh menurut aku jadi kayak pandangan buat aku ke depannya, bagaimana sih konten yang bagus, kontennya kiranya bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya gimana bisa dapet triknya biar masuk BUMN. Itu namanya Calvina. Itu aku pertama kali nge-follow tuh ada di TikTok gitu. Sampai sekarang ke Instagram tuh aku seneng banget lihat konten-kontennya. Selain kontennya mengedukasi, aku juga wow, jadi makin semangat pokoknya buat konten atau berpikir positif ke depannya bahwa suatu saat aku bisa seperti Calvina. Wah keren banget sih Kak Tina. Ini ngomong-ngomong aku mau nanya nih ya Kak Tina. Aku kan sering lihat Kak Tina tuh ngonten sendirian nih ya di depan layar kamera ya, di depan layar HP ya. Mungkin ada timnya gak sih dari Kak Tina sendiri, kayak editor atau hanya kameramen dan perangkap editor atau bagaimana Kak Tina? Kalau dari aku sendiri sih sampai sekarang masih sendiri. Kecuali memang saat endorse atau memang ada kegiatan kerjasama di luar yang memang membutuhkan banget. Aku ada tim, biasanya aku ngajak teman-temanku terutama di kampus aku tuh kan kebetulan di ilmu komunikasi tuh kita juga belajar ya kayak editing video dan sebagainya. Jadi aku tuh manfaatin banget teman-teman aku yang kiranya berkompeten sesuai dengan kebutuhan apa aku konten gitu. Tentunya kita ada better lah di situ gitu dengan aku mendapatkan bantuan dari mereka. Dan gak cuma itu sih, kalau sekarang walaupun aku masih sendiri konten, itu jadi tantangan buat aku sendiri Kak Vio. Kenapa tantangannya? Jadi aku harus nge-setting kameranya di mana, cahayanya yang bagus seperti apa, belum lagi aku harus edit, belum lagi sebelum itu semua aku harus nyusun nih, aduh konten apa nih yang mau aku buat yang kiranya itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, gak sekedar aku buat konten gitu Kak Vio. Nah berarti nih Kak Tina nih mencoba untuk memberikan kesempatan ya bagi teman-teman di kampusnya untuk bisa belajar bareng ya, belajar ngonten kayak gitu. Nah berarti nih dari Kak Tina sendiri ya, ada gak sih pengaruh dari sosok-sosok yang membentuk style Kak Tina menjadi seperti ini ya? Sejauh ini manfaatnya juga apa yang dirasakan selama ini sejauh perjalanan Kak Tina menjadi influencer? Oke, tentu banyak banget ya Kak Vio. Kayaknya kalau diceritain tuh waduh bakal banyak banget dan panjang banget gitu. Dari sini aku ngerasain banget pertama kalau dari bisnis sendiri gitu. Aku terinspirasi juga salah satunya ada Bunda Zahro Buza biasanya dipanggilnya. Itu jadi pandangan aku banget bagaimana sih sebagai seorang wanita harus
punya penghasilan sendiri gitu, bisa ngerasain wow jalan-jalan ke luar negeri nih uang sendiri gitu kan ya. Itu buat aku jadi punya mental, oke, sebagai seorang perempuan tuh kita benar-benar harus independen. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu, karena gak ada orang lain yang bisa bantu kecuali diri kita sendiri, bahkan sampai masa tersulit kita. Selain itu gitu, kalau dari bisnis, kalau dari karir itu Kavina, aku jadi kayak wah aku harus rajin dan semangat ngonten nih, karena Kavina dari nol bisa sampai besar sekarang itu nggak tiba-tiba, melalui proses yang kalau aku lihat sendiri tuh bener-bener memang rumit banget, tapi hasil akhirnya manis banget sih punya Kavina. Jadi kayak wow, aku suatu saat pasti bisa seperti Kavina. Amin, kita doain semua teman-teman ya. Dan gak lengkap nih Katina kalau nggak ditanyain tips-tipsnya buat sobat yang lagi membangun brandingnya di sosial media. Boleh dong Kak sharing tips-tips membangun personal branding yang kuat dan menarik. Contohnya kayak Katina ini sebagai influencer, terutama kan ada kategorinya ya Kak, dan bisa dijelaskan Kak Tina itu influencernya itu yang kategori apa aja gitu ya Kak? Oke, kalau untuk influencer itu mungkin bagi orang-orang di luar sana masih menganggap bahwa influencer tuh harus yang punya followers banyak. Influencer tuh harus yang cantik. Influencer tuh harus yang di mata orang-orang tuh yang pokoknya standarnya orang Indonesia itu seperti apa. Bagi aku sendiri, influencer itu sesimpel kita tuh kepengen nunjukin apa sih ke dunia luar. Kita tuh punya apa sih buat ditunjukin ke dunia luar, bukan buat pamer, tapi buat orang tuh bisa jadi apa yang kita punya sekarang, apa yang kita rasakan sekarang itu tuh yang lagi dicari orang. Itu kan suatu kebaikan yang kita gak perlu ngeluarin dalam bentuk uang, tapi kita bisa ngeluarin dalam bentuk berbagi pengalaman gitu. Jadi tipsnya untuk membangun personal branding, apalagi contoh wah aku pengen banget jadi influencer gitu kan, itu bisa banget dimulai dengan kita menemukan personal branding kita adalah yang sesuai dengan diri kita itu sendiri. Kayak dari aku contohnya, kalau ditanya kalau personal branding katanya itu termasuknya apa, kalau aku lebih sering ke mengedukasi. Dari pengalaman aku itu seperti apa, aku punya pengalaman public speaking itu seperti apa, itu aku bagikan ke teman-teman aku gitu. Kadang aku juga ngadain buat sharing-sharing bareng gitu, tipsnya itu gimana, triknya itu gimana secara gratis ke mereka. Jadi teman-teman tuh penting banget untuk mencari personal branding itu sesuai dengan apa sih sukanya itu apa, hobinya apa, itu bisa ditekunin. Kadang orang tuh lupa ternyata yang dari aku suka, yang aku hobi itu ternyata membawa kita tuh bisa jauh loh. Aku dulu sering banget diomong sama teman-teman, jadi anak kok suka banget sih ngomong cerewet gitu. Ternyata kan Ida, cerewetnya aku sekarang tuh membawa aku bisa sejauh ini, terutama di sosial media aku. Jadi temukan personal branding dari hobi atau apa yang kita suka selagi itu hal positif. Wow, menarik banget Sobat Flux obrolan kita tadi ya. Kita jadi tahu personal brandingnya Kak Tina ini seperti apa. Mungkin dari teman-teman pendengar yang di rumah ya, yang sedang mendengarkan podcast ini, mungkin barangkali bisa belajar ya ke Kak Tina nih. Bisa nggak nih Kak Tina? Bisa banget dong. Bisa banget, jadi langsung gratis saja pokoknya. Gratis loh teman-teman ya. Jadi langsung aja hubungin di Instagramnya Kak Tina. Apa nih Instagramnya Kak Tina? Instagramnya TinaTW_ namanya. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa dicatat ya nama Instagramnya. Dan apa lagi ya? Kalau ngomong-ngomong soal personal branding itu ya, nggak cuma soal gaya teman-teman ya, tapi strategi juga nggak kalah penting untuk bangun kepercayaan dan nilai diri di media sosial nih Kak Nida. Yap, betul banget Vio. Dan yang paling penting, branding itu harus autentik dan konsisten. Kayak Katina nih, Katina itu sering konten gak sih kayak beberapa hari sekali atau seminggu berapa kali kayak gitu? Ya dulu aku karena awalnya kan iseng-iseng gak yang aduh pengen banget konten yang konsisten gitu. Tapi aku pernah di suatu ketika aku mencoba, aku mau fokus buat ngonten gitu. Tahu gak sih, dari aku fokus ngonten itu minimal banget tuh seminggu 3 kali, itu aku ngerasain boom gitu di sosial media aku. Boom di sosial media aku tuh sendiri tuh gak cuma orang-orang jadi kenal aku gitu, tapi aku dapet hal-hal baik yang sebelumnya aku gak dapet. Contoh, aku masih kuliah tapi aku bisa dapet penghasilan tambahan dari endorse. Aku juga bisa memperluas bisnis aku karena jangkauan aku semakin luas gitu. Jadi itu perlu banget kita tekankan, karena dengan kita konsisten minimal banget, kalau kita sibuk banget tuh bisa deh dibuat seminggu sekali. Tapi kalau kita memang kepengen besar, bisa dibuat seminggu 3 kali. Atau kalau aku biasanya tuh setiap malam itu buat namanya to do list. Jadi jadwal hari besok itu udah aku susun di malam hari gitu kan Ida. Oke Katina,
Seru banget tadi ya obrolan kita hari ini. Dan jangan kemana-mana dulu karena di segmen selanjutnya kita bakal ada pembahasan yang gak kalah menarik dan seru pastinya dari segmen-segmen sebelumnya. Stay tune terus di Flux Radio. Baik lagi di segmen ketiga bersama aku Violis dan Kak Dia di sini teman-teman semuanya. Oke, ngomong-ngomong soal influencer ya. Jadi influencer tuh pastinya tidak mudah ya Kak Tina ya. Mungkin bisa diceritain gak sih kayak tantangannya nih apa aja sih sebagai influencer pada saat ini ya. Dan mungkin ada peluang-peluang nih mungkin yang dapat yang bisa Kak Tina ceritakan ya, yang Kak Tina alami selama ini tuh bagaimana Kak Tina? Kalau dari tantangan itu sendiri, baik yang mungkin teman-teman tangkap di sosial media kelihatan, sampai yang hanya cuma aku yang ngerasain tuh pasti ada ya. Cuma dalam dunia influencer aja keseharian tuh pasti ada. Tapi kalau ngomong-ngomong tantangan sebagai seorang influencer terutama di sosial media, konten-konten yang kita buat itu akan selalu menuai pro dan kontra. Tetapi kita bisa berpegang satu prinsip atau standar, selagi yang kita buat konten tersebut tidak melanggar agama, tidak melanggar hal-hal yang di luar norma, itu masih baik gitu. Tidak seperti menjatuhkan orang lain, memojokkan orang lain gitu. Tapi namanya manusia, kita kan gak bisa ngontrol bagaimana sih orang berpikir ke kita. Betul. Karena kita sudah semaksimal mungkin pokoknya gak menjatuhkan atau apapun, tapi ada aja orang yang kerasa lah, kesindir lah atau apa gitu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu tuh sering banget aku rasakan. Ada juga yang kayak gak sependapat dengan konten-konten yang aku buat, sering banget. Terus kadang juga karena aku memang belum punya tim gitu kan, jadi buat konten tuh selain melawan rasa malas, aku juga harus buat jadwal yang mau gak mau aku harus konsisten gitu. Kalau dari peluang sendiri ini banyak banget Kak Vio untuk peluangnya sendiri. Yang pertama aku ngerasain banget dari relasi sendiri. Sebelum aku rajin konten, relasi aku ya udah teman-teman aku aja. Setelah aku rajin konten tuh kan teman-teman aku tuh nggak cuma teman-teman yang biasa aku temuin gitu loh. Aku kenal banyak teman-teman sampai di luar kota, di mana mereka tuh udah sukses gitu loh. Mereka konten-kontennya bagus, mereka berpengalaman dalam dunia influencer. Tentu itu membantu aku banget yang bisa dikategorikan masih berkembang dalam dunia influencer. Selain itu juga kalau dari konten-konten yang kita buat tuh bagus, gak cuma nguntungin buat kita loh. Kita juga bisa dapat kesempatan lain seperti itu, ada tawaran kerjasama. Terus kita juga jadi punya personal branding yang saya tanyakan tadi gitu kan. Nah, personal branding itu ternyata gak cuma akan dipakai saat kita konten saja atau Kak Tina dikenalnya ini gitu, enggak. Tapi saat kita kerja itu akan dibutuhkan banget kalau kita memang sudah aktif di sosial media, apalagi dengan konten-konten yang menarik. Oke Kak Tina, terus gimana sih Kak cara Kak Tina menjaga hubungan dengan brand dan followers? Dan apakah jika kontennya FYP contohnya itu akan meningkatkan followers gitu Kak? Dan dikenali oleh masyarakat misalnya begitu? Oke, kalau menjaga hubungan baik dengan followers atau dengan brand gitu ya, aku tuh selalu menerapkan kalau aku kepengen di A oleh orang lain, aku harus ngelakuin A dulu. Contoh, aku kepengen di like sama orang untuk story-nya gitu, berarti aku like dulu. Aku kepengen di komentar, aduh cantik banget atau keren banget sih Kak gitu ya, itu aku mulai dulu gitu lah ke orang lain. Jadi ada rasa timbal balik, ada rasa saling memiliki. Gak cuma mereka ngikutin kita aja, tapi kita juga sama-sama nge-support atau dukung mereka. Contoh mereka lagi mohon maaf ada musibah, kita turut berduka cita. Terus mereka lagi senang, lagi happy, terus cantik, kita aduh kakaknya cantik banget. Itu akan buat mereka tuh seneng. Akhirnya hubungan kita sebagai seorang influencer punya followers tuh baik. Kalau tuh kerjasama dengan brand atau kerjasama dengan orang lain, yang perlu dilakukan kalau dari aku sendiri tuh gimana caranya untuk komunikasi ke mereka itu tidak hanya sekedar komunikasi saat butuh saja. Dan juga kita membantu saat kerjasama tersebut tuh gak cuma menggugurkan kewajiban kita kerjasama aja, tapi dengan setulus hati kita memberikan versi terbaik dari diri kita. Karena sadar tidak sadar konten yang kita buat atau hasil endorse yang kita buat itu ternyata dinilai loh sama orang lain. Dan itu akan memunculkan peluang atau kerjasama berikutnya gitu kan Nida. Oke Kak Tina. Dan apa sih strategi Kak Tina yang buat memperluas jangkauan dengan brand dan followers? Contohnya itu apakah Kak Tina juga menggunakan iklan AdSense kayak contoh di Instagram seperti itu Kak?
Oke, kalau dari aku sendiri sih nggak menggunakan kayak iklan gitu ya. Jadi kayak reel aku menggunakan buat konten reels aja. Terus sering kolaborasi gitu lah dengan influencer lain gitu kan. Jadi kayak kita saling bertukar followers gitu lah. Gitu juga. Jadi kalau kadang kontennya lagi viral juga gitu ya, itu memang betul bisa nambah followers kita gitu. Jadi rata-rata tuh kalau aku buat konten kebanyakan reels itu, jadi banyak yang mengikuti orang-orang baru gitu malahan. Ini kayaknya aku nggak kenal, terus ke follow aku. Itu kan kalau kita sebagai seorang influencer yang baru kembang, wow, oke, habis ini aku bakal konsisten lagi buat konten. Gitu. Oke, terakhir nih Kak Tina ya. Mungkin dari Kak Tina nih bisa diceritakan gak sih sejauh mana sih Kak Tina ini merasa kalau konten yang dibuat itu mempengaruhi audiens ya? Karena jujur aja saya juga sedikit terpengaruh ya sama konten-kontennya Kak Tina. Dari review-review produk itu saya jadi beli nih ngomong-ngomong ya. Boleh ceritain dong Kak Tina? Oke, ini pengalaman yang kayaknya nggak bakal aku lupain sih. Karena ternyata dari konten yang aku buat, aku kira ya udah sekedar aku buat aja. Ada beberapa followers aku tuh yang setiap aku posting atau apa itu selalu like story aku, like postingan aku, komentar yang positif. Bahkan aku pernah karena saking banyaknya agenda atau kegiatan tuh aku gak sempet gitu loh untuk aktif di sosial media. Mereka tuh sampai nge-DM nyariin, Kak Tina gak apa-apa kan? Kak Tina aman-aman aja kan? Ya Allah Kak kemana aja gitu. Aduh kangen deh story-story Kak Tina gitu. Kalau aku lagi buat status yang mohon maaf kadang sedih gitu ya, kan namanya juga kehidupan. Mereka, Kak Tina gak apa-apa gitu. Oh ternyata aku berpikir ternyata konten-konten yang aku buat itu gak sekedar aku buat konten, mereka merasa memiliki aku. Aku gak ada mereka nyariin loh. Bahkan ada juga yang akhirnya waktu itu ada masalah ngelihat kontennya aku tuh jadi, Kak makasih banget ya berkat kontennya kakak aku jadi berpikir gitu. Aku jadi akhirnya gak gini tuh kayak wow, ternyata dari tulisan aku aja, reels aku aja tuh bisa buat orang tuh jadi seneng, bisa jadi buat orang tuh kayak semangat lagi gitu loh. Jadi tujuan lain dari konten itu aku memang kepengen banget ngajak teman-teman, terutama perempuan-perempuan, bahwa kita sebagai perempuan itu berharga, kita sebagai perempuan itu bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, dan tentunya konten bukan sekedar konten. Kepengen itu menjadi ladang kebaikan untuk aku ke orang lain. Gitu Kak Fia. Oke. Wah keren banget ya Kak Tina. Oke Kak Tina, apakah Kak Tina itu ada ciri khas tersendiri dalam berkonten Kak Tina? Kalau ciri khas sendiri dalam konten itu, mungkin kalau teman-teman yang lain tuh lebih banyak kayak buat konten kesehariannya mereka, kayak satu hari full gitu. Aku jarang banget kan ide buat konten yang kayak gitu. Aku lebih suka kayak cuplikan-cuplikan dari agenda aku di satu hari itu. Tuh yang menarik apa sih? Biasanya aku angkat. Bisa juga itu tak jadiin footage. Terus habis itu kata-katanya itu yang relate sama yang aku rasain, atau kayak teman-teman tuh pasti ngerasain ini nih, tapi masih sesuai dengan video-video yang aku buat gitu. Jadi pasti teman-teman yang ngikutin aku di Instagram tuh hafal banget kalau aku udah ada kegiatan. Oh pasti katanya bentar lagi posting nih video, bentar lagi ada kata-katanya nih gitu. Itu pasti sangat ditunggu-tunggu sih oleh teman-teman aku di Instagram terutama. Oke, ternyata nggak cuma konten-konten atau posting foto video aja ternyata ya Kak. Jadi ada maknanya tersendiri gitu ya Kak. Dan apakah ada dampak emosional yang dalam buat para followers terkait dengan konten yang Kak Tina buat? Kalau sejauh ini sih ada beberapa yang awalnya aku kenal di Instagram, awalnya aku kenal di TikTok. Sekarang kita sudah berteman baik di WhatsApp. Itu kan lebih pribadi ya, maksudnya nggak yang umum gitu loh. Nggak semua juga bisa kita saling save nomor, kita saling sapa gitu. Aku ngerasain hal tersebut. Jadi selama aku berkarir di sosial media, aku ngerasain ada orang-orang baru yang datang. Orang-orang baru yang datang di mana mereka yaitu terinspirasi dari alhamdulillah dari konten-konten yang aku buat. Mereka jadi kayak punya teman katanya, jadi kayak punya teman ngobrol, punya teman cerita. Yang kakak rasain tuh aku rasain juga loh Kak, gimana sih biar ini, gimana sih biar itu gitu. Dan aku suka untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman dengan teman-teman. Akhirnya itu yang buat akhirnya aku itu dekat dengan beberapa followers aku gitu. Oke Kak, jadi influencer juga punya tanggung jawab sosial juga ya. Jadi kayak bisa menjalin silaturahmi antara influencer yang belum kenal akhirnya jadi kenal gitu ya Kak. Betul.
Oke, wah gak kerasa juga ya kita udah di panggung penghujung acara ini Sobat Flux. Obrolan tadi benar-benar ngeboost semangat buat mau jadi influencer dan memulai karirnya di media sosial. Bener banget nih, Kak Tina mungkin ada pesan-pesan tersendiri ya untuk para pendengar di rumah nih. Mungkin dari teman-teman yang ingin belajar konten juga nih sama Kak Tina. Mungkin ada sepatah atau dua patah kalimat ya untuk teman-teman pendengar di rumah. Oke. Ada satu kalimat yang aku pegang sampai sekarang, di mana satu kalimat ini aku dapatkan dari guru SMP ku, namanya Bu Rini. Bu Rini pas SMP menyampaikan, Mbak Tina, ada satu kalimat, proses itu gak bakal mengkhianati hasil. Nah, aku pegang sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang masih memulai, masih berkembang, percaya, capeknya kalian, nangisnya kalian, itu bakal dibayar lunas suatu saat nanti. Konsisten itu kunci utama, benerin niatnya gak cuma untuk diri kita sendiri, tapi jadikan sebagai jalan kebaikan untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Tina ya. Pesan yang sangat menarik dan berharga ya dari Kak Tina ini ya teman-teman ya. Dan terima kasih banyak Kak Tina atas ilmu dan pengalaman yang sudah disampaikan pada hari ini. Semoga bisa makin sukses dan menginspirasi generasi muda lainnya. Buat Sobat Flux tetap semangat untuk jadi kreatif dan positif di dunia digital tentunya ya. Kalau gitu kita pamit dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kreatif dan sukses selalu.